Saudaraku yang kekasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Pada saat ini kami warga binaan di tempat ini akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat menguatkan kami semua dan terutama Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Perjanjian Baru, dari Filipi 4, ayat 4 sampai dengan 7. Filipi 4, ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta mau memelihara di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berada di tempat yang menyenangkan, misalnya di puncak gunung atau di pantai, yang pemandangannya luas dan indah, apalagi bersama keluarga atau sahabat-sahabat, maka pasti semua orang bisa merasa bahagia. Betul kan? Sebaliknya, kalau saudara berada di tempat yang terbatas ini, tidak bisa tinggal bersama keluarga ataupun sahabat, dan tidak boleh keluar dari tempat ini, apakah saudara merasa senang atau tidak? Atau ada yang suka tinggal di sini, ya, karena fasilitasnya bagus, makan gratis, dan penjaganya gagah atau ganteng. Ya, kita bercanda dikit ya, agar kita bisa ketawa, minimal bisa senyum, supaya wajah nampak tampan karena hati ceria meski lagi berada di tempat yang sulit. Di dalam pembacaan kita tadi, Filipi 4 khususnya ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, coba perhatikan kalimat itu. Kalimat itu tidak bilang bersukacitalah senantiasa di pantai, di puncak, atau di tempat rekreasi apa. Kalimat ini sama sekali tidak menunjukkan suatu tempat tertentu. Artinya, kalimat ini mengajak kita untuk senantiasa bersukacita, selalu bahagia, di mana saja. Baik di tempat itu kita suka atau tidak suka. Saudara, di tempat yang saudara suka, saudara bisa merasa bahagia. Tapi bisakah saudara bahagia di tempat yang saudara tidak suka? Coba kita ingat-ingat lagi kalimat pada ayat 4 pembacaan kita tadi. Apa betul kalimat itu berbunyi, bersukacitalah senantiasa sesuka hatimu? Ya, betul atau tidak? Tentu tidak ya. Yang betul kalimat itu berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada tercantum kata dalam Tuhan. Jadi, sekalipun berada di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang tidak kita sukai, tapi jika kita ada dalam Tuhan, maka kita pasti dimampukan Tuhan untuk tetap bersuka cita senantiasa, merasa gembira selalu. Amin? Ya, saudaraku yang kekasih, saat saudara sakit, ya, dan berada di rumah sakit, lalu dikunjungi oleh orang yang saudara amat kasihi, senang nggak? Pasti senang ya? Ya, di tempat ini pun sebenarnya saudara sedang dirawat oleh tim tanda petik medis.
saudara sedang diterapi dari penyakit yang diakibatkan oleh virus dosa. Ada dokter kepala, ya, yang menangani saudara. Dia paling ahli atas segala sakit penyakit, ya, terutama penyakit dosa. Siapa dia? Ya, dialah Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ya, jika saudara mau berserah dan percaya sungguh kepadanya, maka saudara pasti dapat disembuhkan. Saudara, sebenarnya manusia semua, kita semua adalah orang tanda petik yang sakit, ya. Baik karena virus dosa dari Adam dan Hawa, ataupun ya, maupun karena kita sendiri juga tergoda oleh tipuan si jahat, sehingga malah tambah sakit. Manusia berada di dunia ini ibarat sedang dikarantina untuk dirawat. Tapi si iblis masih berupaya agar manusia tidak sembuh dan tambah penyakit dosa. Rasul Paulus pun ketika masih bernama Saulus adalah orang yang tanda petik sakit. Dia orang terpelajar dalam ilmu agama Yahudi. Tapi dia terkena penyakit, ya, satu virus berbahaya, yaitu keangkuhan. Dia sombong luar biasa. Dia merasa yang paling memahami hukum Allah dan memvonis bahwa paham Yesus itu salah. Lalu dia berupaya membasmi para pengikut ajaran Yesus. Tapi apa yang terjadi? Apa yang Tuhan buat kepadanya? Ya benar, masih ingat kisah tentang perjalanannya ke Damsik? Ya, dia dibutakan oleh silaunya sinar kesucian Yesus. Namun setelah dia dipulihkan, dia menerima baptisan, dan bahkan menjadi rasul bernama Paulus. Luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia sangat aktif dalam pekerjaan Tuhan, yaitu mengabarkan kabar keselamatan, terutama kepada orang-orang non-Yahudi. Meskipun karena itu, dia dimusuhi banyak orang Yahudi, sehingga dia difitnah, dihajar orang banyak, dan dijebloskan ke penjara. Saudaraku yang kekasih, kalau kita masih ingat cerita Alkitab, ya, pertama kali dia dipenjarakan bersama Silas, ya, di penjara di Filipi. Apa yang terjadi? Ya, selama di penjara itu, Paulus dan Silas malah dapat bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Iya, meskipun gempa mengakibatkan pintu-pintu penjara dan semua belenggu terbuka, namun mereka tidak lari. Sebaliknya, Paulus menyelamatkan kepala penjara yang hendak bunuh diri. Kepala penjara itu pun menerima ajaran Paulus, bertobat, dan menjadi pengikut Kristus. Paulus dan Silas kemudian dibebaskan oleh para pejabat tinggi kota itu. Ya, setelah sebelumnya mereka minta maaf dulu kepada Paulus. Kita bisa baca itu dalam Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 39. Di dalam pembacaan kita tadi, saudaraku yang kekasih, yang merupakan bagian dari surat Paulus pada jemaat di Filipi, ya, saat itu pun Paulus sedang dijebloskan di penjara di kota Roma. Ya. Meski berada lagi di penjara, tapi kita tidak mendengarkan di sana, kalau kita membaca surat Filipi, tidak ada nada-nada bahwa Paulus itu dia tidak suka cita, tidak ada nada bahwa dia kecewa, dia marah, dia jengkel, tidak ada ya. Tidak ada kegetiran apapun di hatinya. Sebaliknya, Paulus sangat bersuka cita menerima konsekuensi dari kegiatannya, dari tugas pelayanannya, memberitakan kabar keselamatan dari Allah. Bahkan, melalui suratnya, Paulus mengajak jemaat di Filipi agar juga selalu bersuka cita, ya, menampakkan perilaku baik, menyerahkan kekhawatiran dalam doa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 6 pembacaan kita tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa ya? Iya,
Karena keselamatan dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia itu akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Juga termasuk kepada kita yang hidup dalam situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kita diingatkan, saudaraku yang kekasih, agar berserah sepenuhnya dan teguh beriman kepada Kristus. Ya, kenapa kepada Dia? Karena Dialah yang rela mengorbankan dirinya untuk kita manusia berdosa. Dia menderita untuk kita, Dia mati untuk kita, tapi Dia tidak hanya mati, tapi Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Ya, sehingga kita yang percaya kepadanya mendapat vaksin anti dosa. Kita dimampukan untuk berbahagia selalu bersama Tuhan dalam keadaan apapun, ya, dan bersuka cita di dalam Tuhan adalah obat yang ampuh untuk sembuh, pulih, bahkan menolak penyakit dosa. Amin, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, guna meneguhkan hati kita semua, mari bersama kita dengarkan lagu ini. Kalau menyanyi boleh, bersuka citalah di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tetaplah bersuka cita, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin.